Halo Sobat BPKP, kali ini saya akan menjelaskan mengenai panduan penggunaan aplikasi Indeks Kepatuhan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau disingkat dengan APIK P3DN. Pengguna pada aplikasi ini terdiri dari 3, yaitu kuasa pengguna anggaran atau KPA, aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, dan tim P3DN. Untuk user tim P3DN dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, Sobat BPKP masuk ke alamat yang tertera pada video. Lalu, login dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Pastikan username dan password yang digunakan sesuai dengan unit kerja dan role masing-masing. Setelah berhasil login, akan terlihat tampilan awal aplikasi APIK seperti ini. Setiap user hanya dapat membuka akses sesuai dengan perannya. Penentuan kategori, asal instansi, serta peran telah ditentukan sejak pembuatan user. Apabila terdapat kekeliruan, mohon agar diberitahukan kepada tim BPKP yang bertugas. Selanjutnya, arahkan kursor pada menu Questionnaire Index. Scroll kursor ke bawah, kemudian pilih menu berikutnya untuk mulai mengisi kuesioner. Setelah itu, lakukan pengisian pada kuesioner dengan memilih opsi ya atau tidak. Apabila responden memilih opsi ya, mohon agar dipersiapkan data pendukungnya. Dan untuk opsi tidak, mohon agar dipersiapkan rencana tindak dalam suatu kalimat yang singkat. Untuk mempermudah, responden disarankan untuk menyiapkan kertas kerja dan folder untuk menampung file dimaksud. Sobat BPKP pasti bertanya-tanya kan, apa aja sih pertanyaan yang harus dijawab oleh tim P3DN? Pada dimensi 1, terdapat 5 indikator yang difokuskan untuk tim P3DN, dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu pada indikator 1, terdapat 5 pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen kebijakan yang mendorong belanja produk dalam negeri, laporan pemantauan dan evaluasi kinerja kebijakan, serta dokumen kegiatan pemberian reward dan punishment. Pada indikator 3, terdapat 1 pertanyaan dengan referensi regulasi, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen kebijakan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri, jika ada. Pada indikator 4, terdapat 6 pertanyaan dengan referensi regulasi, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen roadmap, dokumen anggaran yang menunjukkan telah tersedianya anggaran bagi kegiatan roadmap, serta laporan pemantauan dan evaluasi efektivitas roadmap. Pada indikator 5, terdapat 6 pertanyaan dengan referensi regulasi, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen yang memuat informasi mengenai program pengurangan impor, dokumen anggaran yang menunjukkan telah tersedianya anggaran bagi kegiatan program pengurangan impor, serta laporan pemantauan dan evaluasi efektivitas program pengurangan impor. Pada indikator 6, terdapat 6 pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen kebijakan untuk mendorong suplai PDN, dokumen anggaran yang menunjukkan telah tersedianya anggaran bagi kegiatan dalam rangka melaksanakan kebijakan untuk mendorong suplai PDN, serta laporan pemantauan dan evaluasi efektivitas kebijakan untuk mendorong suplai PDN. Pada dimensi 2, terdapat 1 indikator yang difokuskan untuk tim P3DN, dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab yaitu pada indikator 1, terdapat 7 pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa
dokumen SK Tim P3DN, dokumen rencana kerja Tim P3DN, dokumen anggaran yang menunjukkan telah tersedianya anggaran bagi Tim P3DN, serta laporan kerja Tim P3DN. Pada dimensi 3, terdapat satu indikator yang difokuskan untuk Tim P3DN, dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab yaitu, pada indikator 2, terdapat dua pertanyaan dengan referensi regulasi, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa laporan penyelenggaraan bisnis matching dan laporan keikutsertaan dalam kegiatan bisnis matching. Apabila pengisian kuesioner telah selesai, isi rencana tindak untuk jawaban tidak, dan masukkan link data dukung berupa penampungan cloud atas file data dukung berupa Google Drive bagi jawaban ya. Kemudian, arahkan kursor pada tombol berikutnya. Tombol berikutnya tidak akan bisa diklik apabila rencana tindak belum diisi dan link data dukung bukan merupakan link folder cloud yang valid. Setelah klik berikutnya, maka kuesioner akan tersimpan dan akan muncul peringatan sukses sebagai berikut. Lalu akan tampil hasil summary kuesioner yang telah diisikan seperti pada gambar di samping. Apabila ingin melakukan update kuesioner, maka arahkan tombol pada riwayat pengisian, kemudian tekan tombol update kuesioner. Selanjutnya, untuk user APIP, proses yang dijalankan hampir sama dengan proses Tim P3DN, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, Sobat BPKP masuk ke alamat https://apip.bpkp.go.id/index-kepatuhan-p3dn/login sesuai yang tertera pada video. Lalu, login dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Pastikan username dan password yang digunakan sesuai dengan unit kerja dan role masing-masing. Setelah berhasil login, akan terlihat tampilan awal aplikasi APIK seperti ini. Setiap user hanya dapat membuka akses sesuai dengan perannya. Penentuan kategori, asal instansi, serta peran telah ditentukan sejak pembuatan user. Apabila terdapat kekeliruan, mohon agar diberitahukan kepada tim BPKP yang bertugas. Selanjutnya, arahkan kursor pada menu Kuesioner Index. Scroll kursor ke bawah, kemudian pilih menu berikutnya untuk mulai mengisi kuesioner. Setelah itu, lakukan pengisian pada kuesioner dengan memilih opsi ya atau tidak. Apabila responden memilih opsi ya, mohon agar dipersiapkan data pendukungnya. Dan untuk opsi tidak, mohon agar dipersiapkan rencana tindak dalam suatu kalimat yang singkat. Untuk mempermudah, responden disarankan untuk menyiapkan kertas kerja dan folder untuk menampung file yang dimaksud. Sobat BPKP juga pasti bertanya-tanya bukan? Apa aja sih pertanyaan yang harus dijawab oleh tim APIP? Pada dimensi 1, terdapat dua indikator yang difokuskan untuk tim APIP, dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab yaitu, pada indikator 2, terdapat 4 pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen yang menunjukkan KLP BOBL telah mempunyai IKU program P3DN, serta laporan pemantauan dan evaluasi pencapaian IKU P3DN. Pada indikator 7, terdapat 5 pertanyaan dengan referensi regulasi, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen kebijakan penyelenggaraan katalog elektronik lokal atau sektoral, dokumen anggaran yang menunjukkan telah tersedianya anggaran bagi kegiatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal atau sektoral, serta laporan pemantauan dan evaluasi efektivitas penyelenggaraan katalog elektronik lokal atau sektoral. Pada dimensi 2, terdapat satu indikator yang difokuskan untuk tim APIP, dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu, pada indikator 2, terdapat 5 pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen PKPT yang menunjukkan adanya rencana kerja pengawasan P3DN,
serta laporan hasil pengawasan mengenai program P3DN. Pada dimensi 3, terdapat 4 indikator yang difokuskan untuk tim APIP, dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab yaitu, pada indikator 3, terdapat satu pertanyaan dengan referensi regulasi, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen laporan hasil pengawasan oleh APIP atau SPI. Pada indikator 4, terdapat satu pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen laporan hasil pengawasan oleh APIP atau SPI yang menunjukkan telah dilakukan review atas kepatuhan input dalam sirum. Pada indikator 5, terdapat satu pertanyaan dengan referensi regulasi Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2012 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen laporan hasil pengawasan oleh APIP atau SPI yang menunjukkan telah dilakukan review atas kepatuhan penandaan PDN atau import. Pada indikator 6, terdapat satu pertanyaan dengan referensi regulasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen laporan hasil pengawasan oleh APIP atau SPI yang menunjukkan telah dilakukan review atas akuntabilitas perhitungan TKDN. Apabila pengisian kuesioner telah selesai, isi rencana tindak untuk jawaban tidak, dan masukkan link data dukung berupa penampungan cloud atas file data dukung berupa Google Drive bagi jawaban ya. Kemudian, arahkan kursor pada tombol berikutnya. Tombol berikutnya tidak akan bisa diklik apabila rencana tindak belum diisi dan link data dukung bukan merupakan link folder cloud yang valid. Setelah klik berikutnya, maka kuesioner akan tersimpan dan akan muncul peringatan sukses sebagai berikut. Lalu akan tampil hasil summary kuesioner yang telah diisikan seperti pada gambar di samping. Apabila ingin melakukan update kuesioner, maka arahkan tombol pada riwayat pengisian, kemudian tekan tombol update kuesioner. Lalu, untuk user KPA dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, masuk ke alamat https://appip.bpkp.go.id/index-kepatuhan-p3dn/login seperti yang tertera pada video. Lalu, login menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Pastikan username dan password yang digunakan sesuai dengan unit kerja dan role masing-masing. Setelah berhasil login, akan terlihat tampilan awal aplikasi APIP seperti ini. Setiap user hanya dapat membuka akses sesuai dengan perannya. Penentuan kategori, asal instansi, serta peran telah ditentukan sejak pembuatan user. Apabila terdapat kekeliruan, mohon agar diberitahukan kepada tim BPKP yang bertugas. Selanjutnya, arahkan kursor pada menu Questionnaire Index. Scroll kursor ke bawah, kemudian pilih menu berikutnya untuk mulai mengisi kuesioner. Lakukan pengisian terhadap 10 kontrak terbesar. Disarankan agar mempersiapkan dokumen soft copy kontrak terkait. Apabila sudah, arahkan kursor pada tombol berikutnya. Perlu Sobat BPKP ketahui, dalam pemilihan kontrak terdapat 2 kriteria yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, pilih 10 kontrak dengan nilai terbesar dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Kontrak dimulai pada tahun 2023, dilakukan dengan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat atau e-purchasing. Kontrak telah selesai dilaksanakan yang ditunjukkan dengan adanya dokumen berita acara serah terima akhir atau sedang dalam proses pelaksanaan minimal telah terrealisasi pembayaran termin 1. Yang kedua, apabila jumlah kontrak PBJ yang memenuhi kriteria di atas kurang dari 10 kontrak, maka pengujian dapat dilakukan untuk pengadaan non-kontrak yang telah selesai dilaksanakan.
Setelah melakukan pengisian kontrak, lakukan pengisian pada kuesioner dengan memilih opsi ya atau tidak. Apabila responden memilih opsi ya, mohon agar dipersiapkan data pendukungnya. Dan untuk opsi tidak, mohon agar dipersiapkan rencana tindak dalam suatu kalimat yang singkat. Untuk mempermudah, responden disarankan untuk menyiapkan kertas kerja dan folder untuk menampung file yang dimaksud. Selain tim P3DN dan tim APIP, Sobat BPKP tentunya ingin tahu kan, apa aja sih pertanyaan yang harus dijawab oleh tim KPA? Pada dimensi 3, terdapat 5 indikator yang difokuskan untuk tim KPA, dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab yaitu, pada indikator 1, terdapat 4 pertanyaan dengan referensi regulasi, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa SK atau ST tim untuk melakukan penelaahan atas program dan rencana pengadaan tahunan, serta laporan hasil penelaahan. Pada indikator 3, terdapat 1 pertanyaan dengan referensi regulasi, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen profil PBJ. Pada indikator 4, terdapat 2 pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen laporan hasil pengawasan oleh APIP atau SPI yang menunjukkan telah dilakukan review atas kepatuhan input dalam sirum. Pada indikator 5, terdapat 1 pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2012 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen laporan hasil pengawasan oleh APIP atau SPI yang menunjukkan telah dilakukan review atas kepatuhan penandaan PDN atau info. Pada indikator 6, terdapat 1 pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa kertas kerja perhitungan TKDN serta dokumen laporan hasil pengawasan oleh APIP atau SPI yang menunjukkan telah dilakukan review atas akuntabilitas perhitungan TKDN. Pada dimensi 4, terdapat 3 indikator yang difokuskan untuk tim KPA, dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab yaitu, pada indikator 1, terdapat 1 pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2012, dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen proses PBJ. Pada indikator 2, terdapat 1 pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen proses PBJ. Pada indikator 3, terdapat 1 pertanyaan dengan referensi regulasi, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen proses PBJ. Pada dimensi 5, terdapat 5 indikator yang difokuskan untuk tim KPA, dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab yaitu, pada indikator 1, terdapat 1 pertanyaan dengan referensi regulasi, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen kontrak PBJ. Pada indikator 2, terdapat 1 pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen kontrak PBJ. Pada indikator 3, terdapat 1 pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dan Keputusan Menko Marves Nomor 84 Tahun 2019, dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa
dokumen kegiatan verifikasi TKDN. Pada indikator 4, terdapat satu pertanyaan dengan referensi regulasi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa bukti pendukung eksternal mengenai perhitungan TKDN. Pada indikator 5, terdapat satu pertanyaan dengan referensi regulasi Keputusan Menko Marves Nomor 84 Tahun 2019 dengan mempersiapkan dokumen pendukung berupa dokumen pemberian sanksi. Apabila pengisian kuesioner telah selesai, isi rencana tindak untuk jawaban tidak, dan masukkan link data dukung berupa penampungan cloud berupa Google Drive atas file data dukung bagi jawaban iya. Kemudian, arahkan kursor pada tombol berikutnya. Tombol berikutnya tidak akan bisa diklik apabila rencana tindak belum diisi dan link data dukung bukan merupakan link folder cloud yang valid. Setelah klik berikutnya, maka kuesioner akan tersimpan dan akan muncul peringatan sukses sebagai berikut. Lalu, akan tampil hasil summary kuesioner yang telah diisikan seperti pada gambar di samping. Apabila ingin melakukan update kuesioner, maka arahkan tombol pada riwayat pengisian. Kemudian, tekan tombol update kuesioner. Bagaimana Sobat BPKP? Sudah mulai paham kan terkait aplikasi dan tata cara pengisian aplikasinya? Sekian, terima kasih dan selamat berpartisipasi ya Sobat BPKP.